Ya, mengenai extrude path sama kayak extrude ya, cuma dia akan mengikuti jalur yang kita buat ya. Misalkan langsung saja kita buat, misalkan saya ingin membuat sebuah belokan dari pipa ya, belokan dari pipa yang melikuk-likuk. Wadah, melikuk-likuk gimana itu kan saya? Oke, kayak ular ya. Langsung saja kita buat, misalkan saya mempunyai sebuah lingkaran. Saya buat sebuah lingkaran dengan radius tertentu, misalkan saya masukkan radiusnya 4, enter, akan jadi seperti ini ya. Kemudian saya membutuhkan path-nya, yaitu line-nya, yang bikin dia nanti bisa melikuk-likuk tuh. Bagaimana kita extrude dengan agar dia bisa melikuk-likuk seperti yang kita harapkan. Oke, langsung saja kita coba. Saya di sini menggunakan spin line, smooth kurva. Ya, langsung saja kita klik. Saya singgungkan di sini. Klik. Next point di sini. Point di sini. Kemudian agak lebar aja di sini. Oke, enter. Enter lagi. Enter lagi. Oke, sudah bisa dilihat. Kayaknya ini kurang kecil ya. Saya kecilkan saja. Soalnya nanti kalau misalnya kita extrude path, dia akan bertabrakan saat di sini kayaknya. Saya kecilkan menjadi 2. Enter. Oke. Kemudian saya singgungkan lagi. Saya gabungkan, dia harus bersinggungan seperti ini. Kemudian misalkan ini kan, misalkan saya tambahkan dari samping, dia masih tambah dari samping ya, seperti garis ya, masih belum tegak lurus terhadap bidang lingkaran kan. Saya akan tegak luruskan dengan caranya harus tegak lurus ya, ini bukan tegak lurus saja sih, harus ya pokoknya harus tegak lurus gitulah caranya. Oke, agar bisa kita extrude path, caranya dengan menggunakan rotate 3D. Kita klik ini yang mau kita rotate, klik rotate 3D, enter. Kemudian cerminnya kita klik di sini sampai di sini. Ya, kemudian kita akan putar dengan sudut, kita dimasukkan itu specific rotation angle, kita masukkan 90 derajat karena tegak lurus terhadap lingkaran ini ya. Oke, langsung saja enter. Akan jadi seperti ini. Tambah dari atas kayak garis lurus ya, tapi kalau tambah dari samping dia seperti ini, gantian front. Oke, akan jadi kurva seperti ini. Kalau saja misalnya saya extrude, klik extrude, kemudian lingkaran ini tadi kita klik, kemudian enter, ketik P untuk path, extrude path, P, enter, kemudian pathnya yaitu ini, select extrusion path, saya klik, akan jadi seperti ini ya. Seksi sekali gambarnya, lekukannya nih keren ya. Seperti itu tampilan dari samping. Itu tadi tampilan isometri ada seperti ini, bisa seperti ini ya. Ini adalah pola dari extrude path. Extrude path tidak hanya garis lengkung-lengkung seperti ini ya, dia juga bisa garis siku-siku, itu juga bisa. Sama seperti extrude biasa, cuma dia mengikuti line yang kita buat seperti ini. Diusahakan kita memakai spin line atau polyline ya, polyline. Nanti soalnya kita kalau pakai line, kita harus menggabungkan line-nya dulu, pakai pedit ya, bukan pakai rectangle. Ingat itu. Oke, cukup sampai di sini buat extrude path. Kita lanjut ke extrude berikutnya. Oh iya, ada satu lagi. Maaf, hampir lupa. Ada extrude lagi, satu lagi. Tadi kan taper ya. Extrude path, taper angle-nya belum. Oke, saya akan menjelaskan mengenai taper angle. Saya mempunyai suatu lingkaran gini, misalkan ya. Saya mempunyai suatu, saya tambahkan ke isometri. Saya mempunyai lingkaran radius tertentu dengan seperti ini. Kemudian saya extrude, enter. Kemudian ini kan kalau misalnya kita masukkan tingginya kan dia akan berupa tabung saja ya, tabung biasa. Bagaimana kalau misalnya kita
mengkerucutkan. Nah, caranya kita ketik taper eagle seperti ini. Ketik T, yang kita besar, yang huruf besar seperti ini aja yang kita ambil. Ketik T untuk taper eagle, enter. Kemudian kita masukkan angle-nya, yaitu sudutnya ya berapa. Misalnya saya masukkan 15 derajat, enter. Kemudian tingginya berapa, saya masukkan 10, enter. Nah, akan jadi seperti ini. Dia akan mengekstrud dengan kemiringan ini 15 derajat. Oke, saya kira sudah cukup untuk extrude pad dan extrude taper eagle. Kita lanjutkan ke tool berikutnya.